Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan ajakan untuk meminjam atau menakut-nakuti. Semua yang dibahas berdasarkan data yang tersedia dan pengalaman nyata di lapangan. Jika kamu mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman online, sebaiknya konsultasikan langsung dengan pihak terkait atau cari solusi yang sesuai dengan kondisi keuanganmu. Bijaklah dalam mengelola keuangan dan selalu pahami risiko sebelum mengambil keputusan. Pinjam duitnya sih gampang, tapi bayarnya, nah, itu dia yang sering jadi masalah. Banyak orang kepincut pinjaman online karena prosesnya cepat dan tanpa ribet. Tapi begitu jatuh tempo, duitnya nggak ada. Oh no! Santai, teman-teman. Di video kali ini, aku mau kasih info penting soal gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjaman online. Tenang, jangan panik dulu. Kita bakal bahas apa aja konsekuensi yang bisa terjadi, dari mulai denda, teror dari DC, sampai efek jangka panjangnya. Jadi, buat yang udah telanjur galbay atau yang masih mikir-mikir buat pinjam, simak video ini sampai habis biar nggak salah langkah. Pertama, kalau kita telat bayar, pasti biasanya ada denda dan bunga yang terus bertambah. Jumlahnya tergantung dari kebijakan aplikasi pinjaman yang kita gunakan. Kalau pinjolnya resmi dan terdaftar di OJK, biasanya ada batas maksimal bunga dan denda, jadi lebih terkontrol. Tapi kalau pinjol ilegal atau silintah darat, ini yang harus diwaspadai, karena mereka bisa menaikkan bunga sesuka hati. Makanya, sebelum meminjam, penting banget untuk cek apakah aplikasi tersebut resmi atau tidak. Kalau teman-teman yang sedang menonton video ini ada yang sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal, jangan panik, masih ada cara untuk mengatasinya. Tetap tenang dan jangan buru-buru mengambil keputusan. Panik justru bisa bikin kita salah langkah. Tarik napas, tenangkan diri, dan fokus cari solusi. Periksa kembali perjanjian pinjaman. Cek apakah ada ketentuan yang tidak masuk akal, terutama soal bunga dan denda yang membengkak. Berhenti membayar jika bunganya tidak masuk akal. Menurut OJK, pinjol ilegal tidak berhak menagih dengan bunga berlebihan. Blokir nomor debt collector yang mengganggu. Jika kamu mendapat teror atau ancaman, jangan ragu untuk memblokir nomor mereka. Jangan terpancing emosi atau takut dengan ancaman yang tidak berdasar. Laporkan ke OJK atau penegak hukum terdekat. Jika ada penyalahgunaan data atau ancaman yang merugikan, segera laporkan ke pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Jangan tergoda untuk meminjam di tempat lain. Gali lubang tutup lubang hanya akan memperburuk keadaan dan membuat utang semakin besar. Cari dukungan dan konsultasi. Kamu bisa mencari bantuan ke lembaga perlindungan konsumen, komunitas anti pinjol ilegal, atau orang yang paham cara menghadapi situasi ini. Yang paling penting, jangan merasa sendirian. Banyak orang yang mengalami hal serupa, dan selalu ada jalan keluar. Jangan biarkan pinjol ilegal mengendalikan hidup kita. Kedua, dihubungi pihak penagih, debt collector. Salah satu hal yang jelas terjadi kalau telat bayar adalah dihubungi oleh pihak penagih atau debt collector. Biasanya, mereka akan mengingatkan kita lewat SMS, melalui telepon, WhatsApp atau email. Sangat-sangat luar biasa perhatian dan penuh perjuangan. Kalau pinjolnya resmi, mereka punya aturan soal cara menagih yang nggak boleh sembarangan. Tapi kalau pinjol ilegal, mereka bisa lebih agresif dan bahkan menghubungi kontak lain di HP kita. Jadi, lebih baik selalu pakai pinjol yang legal dan terdaftar di OJK supaya ada perlindungan hukum. Kalau sudah terasa terlalu mengganggu dan mempengaruhi keseharian, lebih baik mulai membatasi dan menghindarinya. Jangan biarkan hal ini berdampak buruk pada kesehatan mental dan psikologis kita. Karena kesehatan psikologis jauh lebih berharga daripada hal-hal yang hanya menambah beban hidup. Nama masuk daftar blacklist kredit dan bisa sulit mengajukan pinjaman lagi. Salah satu dampak jangka panjang dari galbay adalah nama kita bisa masuk daftar riwayat kredit atau blacklist. Khususnya di Selik OJK, dulu dikenal sebagai BI checking. Kalau ini terjadi, bisa jadi lebih sulit untuk mengajukan pinjaman lain, termasuk kredit rumah atau kendaraan di masa depan. Tapi tenang, kalau kita berhasil melunasi, riwayat kredit kita bisa membaik seiring waktu. Keempat,
akun media sosial atau data pribadi bisa terancam. Buat yang pernah dengar cerita soal data pribadi yang disalahgunakan oleh pinjol, ini biasanya terjadi di aplikasi ilegal. Yang legal ber-OJK juga terkadang seperti itu, tapi tidak semuanya. Mereka bisa mengakses kontak, galeri, bahkan akun media sosial kita untuk menekan agar kita segera bayar. Teman-teman yang sedang mengalami galbay pinjaman online, ini memang ujian berat, terutama untuk mental dan psikologis. Jadi, tetap kuat, jaga pikiran tetap tenang, dan jangan sampai stres menguasai diri. Ingat, selalu ada solusi untuk setiap masalah. Apakah galbay pinjaman bisa sampai masalah hukum? Banyak yang takut kalau gagal bayar bisa masuk penjara. Sebenarnya, pinjaman online itu masuk ke dalam perjanjian utang piutang perdata, bukan pidana. Artinya, kalau kita telat bayar atau nggak bisa melunasi, kita nggak akan dipenjara karena itu bukan tindak kriminal. Akan tetapi suku bunganya yang akan terus menumpuk. Tapi kalau ada unsur penipuan, misalnya pakai identitas palsu atau sengaja nggak mau bayar padahal mampu, banyak kok orang-orang di luaran sana yang mampu, mobilnya 3 motornya 5 rumah lantai 2, tapi alasannya nggak mampu, itu bisa jadi kasus hukum yang lebih serius. Jadi, selalu bertanggung jawab dalam berutang dan cari solusi terbaik kalau mengalami kesulitan. Yang keenam, disurvei atau dikunjungi debt collector. Kalau ada debt collector yang datang ke rumah, jangan langsung panik, marah, atau mengusir mereka. Ingat, mereka hanya menjalankan tugas dan mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka bukan pihak yang menentukan kebijakan, jadi nggak ada gunanya emosi ke mereka. Sebaiknya, coba hadapi dengan kepala dingin. Dengarkan apa yang mereka sampaikan, lalu jelaskan kondisi keuangan kalian dengan baik. Kalau memungkinkan, ajak duduk sebentar, tawarkan segelas kopi dan sebungkus nasi. Selain menjaga suasana tetap kondusif, ini juga bentuk empati kita sebagai sesama manusia. Siapa tahu, dengan pendekatan yang baik, mereka bisa memberikan solusi yang lebih fleksibel dibanding jika kita menghadapi dengan emosi. Ingat, menghadapi masalah dengan tenang selalu lebih baik daripada dengan kemarahan. Jadi, sekarang udah tahu kan apa aja konsekuensi kalau gagal bayar pinjol? Makanya, sebelum pinjam, pastikan kamu benar-benar bisa bayar tepat waktu. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi? Intinya, jangan sampai tergiur duit cepat, tapi akhirnya malah bikin hidup makin ribet. Kalau kamu punya pengalaman atau cerita soal pinjaman online, tulis di komentar ya.